kita pelajari selama di kelas 9. Maka pada pertemuan pertama ini kita akan masuk ke bab yang pertama, yaitu dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka ikuti terus pembelajaran berikut ini. Dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. A. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi, dalam perwujudannya banyak sekali mengalami pasang surut. Bahkan sejarah bangsa kita telah mencatat bahwa pernah ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lainnya. Fase dinamika perjalanan Pancasila ada 3. Yang pertama, masa Orde Lama. Kedua, masa Orde Baru. Ketiga, masa Orde Reformasi. Masa Orde Lama adalah kondisi politik dan keamanan dalam negeri yang diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya berada dalam suasana peralihan dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Masa Orde Lama adalah masa pencarian bentuk penerapan Pancasila, terutama dalam sistem ketatanegaraan. Ada beberapa pemberontakan yang terjadi pada masa Orde Lama, yaitu 1. PKI yang dipimpin oleh Musso di Madiun tahun 1948. 2. DITII yang dipimpin oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo tahun 1949. 3. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI, dan Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta yang ingin melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1950. Beberapa penyimpangan Orde Lama. Yang pertama, pelaksanaan demokrasi terpimpin. 2. Pengangkatan Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup. 3. Menggabungkan nasionalis, agama, dan komunis yang disebut dengan Nasakom. Masa Orde Baru. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai 1968, ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam perjalanan politik pemerintahan Orde Baru, kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik yang bersifat suprastruktural atau DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, maupun yang bersifat infrastruktur atau LSM, partai politik, dan sebagainya. Masa reformasi. Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa terus menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan-pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain
Akan tetapi, lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia saat ini meliputi berbagai macam bentuk, mulai dari kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan sebagainya. Tantangan lain dalam penerapan Pancasila di era reformasi adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa, khususnya para pelajar. Tindak kekerasan sering dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Semoga para pelajar di Indonesia segera berbenah diri dalam menyikapi hal ini dengan mengikuti aturan-aturan. Yang menjadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah bahwa penerapan Pancasila itu dibagi dalam 3 fase. Fase yang pertama adalah fase Orde Lama. Penerapan Pancasila pada masa Orde Lama tidak bisa dilaksanakan dengan baik dikarenakan pada masa itu Indonesia masih dihadapkan dengan berbagai ancaman dan pemberontakan. Kemudian fase yang kedua adalah fase masa Orde Baru. Pada masa ini Pancasila tidak bisa dilaksanakan dengan baik dikarenakan visi utama dari pemerintah Orde Baru adalah melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Kemudian pada masa yang ketiga yang disebut dengan fase reformasi, pada masa ini memang tidak lagi dihadapkan dengan ancaman dan pemberontakan, namun pada masa ini masyarakat Indonesia begitu kehidupannya bebas sehingga masyarakat tidak bisa melaksanakan Pancasila itu dengan baik. Inilah menjadi inti dari materi pembelajaran kita